Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa keempat berdasarkan Injil Matius bab 5 ayat 1-12. Berbahagialah orang yang bersemangat miskin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang pengusaha yang pada suatu hari kembali ke kampung halamannya untuk berlibur. Pada suatu hari, dia dan keluarganya pergi ke pantai untuk berrekreasi. Di tempat itu, dia bertemu dengan seorang nelayan yang sedang santai dan mengisap rokok di bawah sebatang pohon. Pengusaha itu merasa terganggu sekali dengan kemalasan nelayan itu. Karena itu, dia mendekati nelayan itu dan bertanya, "Mengapa Anda tidak pergi menangkap ikan?" Nelayan itu menjawab, "Karena ikan yang telah saya tangkap hari ini sudah cukup untuk bisa makan pada hari ini." Karena tidak puas, pengusaha itu kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak tangkap lebih banyak ikan lagi?" "Untuk apa?" balas nelayan itu. Pengusaha itu menjelaskan, "Dengan ikan yang lebih banyak, engkau dapat mengumpulkan uang lebih banyak. Dengan uang yang banyak, engkau dapat membeli motor penangkap ikan. Dengan motor penangkap ikan, engkau dapat menangkap ikan jauh lebih banyak dan mempunyai banyak uang seperti saya. Lalu, sesudah itu saya berbuat apa?" tanya nelayan itu. "Selanjutnya, engkau bisa beristirahat dan bisa menikmati hidup seperti apa yang saya lakukan sekarang ini." Dengan tersenyum, nelayan itu menjawab, "Sekarang ini saya sudah bisa menikmati hidup. Saya sudah berbahagia. Mengapa mesti menempuh jalan yang begitu panjang untuk bisa menikmati hidup? Nyatanya, aku sudah berbahagia dengan hidupku pada saat ini." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pesan dari cerita itu kiranya cukup jelas. Kebahagiaan tidak selalu dikaitkan dengan banyak materi atau harta. Si nelayan dalam cerita tersebut tidak memiliki banyak harta, tetapi dia berbahagia dengan hidupnya. Kekayaan memang bisa membuat orang berbahagia, tetapi pada waktu yang sama, kekayaan juga bisa membawa orang kepada kehancuran. Hal seperti itulah yang disampaikan oleh Nabi Zefanya dalam bacaan pertama hari ini. Dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya, sang nabi yang hidup di tengah-tengah orang kaya memperingatkan orang-orang itu akan krisis nasional, yakni hari kemurkaan Tuhan. Menurut Zefanya, Allah tidak tertarik kepada keberhasilan, melainkan kepada penyerahan diri kepada Yahweh. Penyerahan diri seperti itu lebih mudah bagi orang-orang yang secara material miskin dibandingkan dengan orang-orang kaya dan berkuasa. Menurut Zefanya, orang-orang miskin lebih gampang menaruh harapan pada Allah daripada orang-orang yang berkuasa atau orang yang kaya raya, karena mereka tidak memiliki sesuatu untuk diandalkan selain kepada Allah. Sedangkan orang-orang berkuasa atau orang-orang kaya bisa mengandalkan kekayaan atau kekuasaannya dan mengabaikan Allah sebagai penjamin kehidupan. Sementara itu di dalam Injil, Yesus menyebut berbahagia orang-orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, yang suci hatinya, dan orang yang membawa damai. Yesus menyebut bahagia orang-orang miskin dan menderita bukan karena mereka lebih baik atau lebih saleh daripada orang-orang kaya atau berkuasa. Sebaliknya, Yesus menyebut mereka berbahagia karena mereka mempunyai peluang yang lebih besar untuk menyerahkan diri kepada Allah sebagai penyelenggara kehidupan dan tidak
memiliki apa-apa dalam hidup dibandingkan dengan orang kaya dan berkuasa yang mungkin mengandalkan kekuasaan dan kekayaannya sebagai penjamin kehidupan. Sementara itu, di dalam Injil, Yesus mengatakan hal yang sebaliknya. Karena itu, hal yang paling penting sebetulnya bukanlah kaya atau miskin, melainkan kerelaan untuk menyerahkan diri kepada Allah. Apabila orang kaya dan berkuasa menyerahkan diri kepada Allah sebagai penjamin kehidupan dan membiarkan dirinya dikuasai oleh nilai-nilai kerajaan Allah, maka ia pun akan berbahagia. Sebaliknya, orang miskin yang di dalam kemiskinannya berusaha menjadi berkecukupan dengan cara-cara yang tidak halal atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, tidak berbahagia di hadapan Allah. Karena itu, entah kita miskin, entah kita kaya, hendaknya kita selalu menyerahkan diri kepada Allah dan menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah. Hanya kepada Dialah kita bisa berserah diri. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.